Yang pertama, perusahaan dan lingkungannya. Sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungannya. Selanjutnya ada model sistem umum perusahaan. Nah, di model ini ada 4 aliran utama. Yang pertama sumber daya fisik, sumber daya virtual, lalu mekanisme pengendalian perusahaan, dan yang terakhir lingkaran umpan balik. Nah, untuk aliran sumber daya fisik, ini perusahaan merekrut pegawai dari lingkungan, melatih mereka untuk meningkatkan keterampilan mereka, dan setelahnya pegawai tersebut akan kembali ke lingkungannya setelah masa kerja berakhir. Lalu bahan baku. Bahan baku masuk ke perusahaan, diolah menjadi produk jadi, dan dijual kepada pelanggan. Lalu mesin. Mesin ini digunakan dalam proses Mesin ini dibeli lalu digunakan dalam proses produksi dan pada akhirnya dijual sebagai mesin tua atau diganti dengan mesin yang lebih baru. Yang terakhir ada uang. Uang ini masuk ke perusahaan melalui penjualan, investasi, dan pinjaman, lalu digunakan untuk membayar masuk, pajak, dan memberikan pengembalian kepada pemegang saham. Selanjutnya, aliran sumber daya virtual. Nah, data dan informasi yang didapat perusahaan bisa dari sosmed atau apa. Nah, perusahaan ini memuat data dari lingkungan dan internal. Internal itu kayak di dalam perusahaan. Lalu mengolahnya menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, mekanismenya yaitu yang pertama standar kinerja. Perusahaan menetapkan standar kinerja yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen. Manajemen bertugas mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diolah. Lalu yang ketiga, pemrosesan informasi. Sistem yang mengubah data mentah menjadi informasi strategis. Lalu aliran yang keempat, lingkaran umpan balik. Data dikumpulkan dari perusahaan dan lingkungan, diolah menjadi informasi dan digunakan oleh manajemen untuk menyesuaikan operasi. Jika kinerja tidak sesuai standar, manajemen melakukan tindakan korektif atau mengoreksi. Lalu selanjutnya perusahaan di dalam lingkungannya. Perusahaan tidak dapat beroperasi tanpa interaksi dengan lingkungannya. Lingkungan perusahaan terdiri dari 8 unsur utama. Yang pertama, pemasok. Menyediakan bahan baku, mesin, dan informasi yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, pelanggan. Membeli produk dan jasa dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, serikat pekerja. Mewakili kepentingan pekerja dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Yang keempat, komunitas keuangan. Institusi seperti bank yang memengaruhi ketersediaan modal dan stabilitas keuangan perusahaan. Yang kelima, pemegang saham atau pemilik. Investor yang menanamkan modal dan mengharapkan pengembalian. Yang keenam, pemerintah. Memberikan regulasi, perundang-undangan, dan bantuan seperti dana, penelitian, atau insentif. Yang ketujuh, komunitas global. Wilayah geografis tempat perusahaan beroperasi dengan tanggung jawab sosial seperti keberlanjutan lingkungan. Yang terakhir, pesaing. Perusahaan lain dalam industri yang sama mendorong inovasi dan efisiensi. Nah, selanjutnya, belum. Ingin menambahkan sedikit, setiap unsur lingkungan memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap operasi perusahaan. Misalnya, seperti masuk menentukan ketersediaan bahan baku, sementara menetapkan regulasi yang harus dipatuhi. Lalu, selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan lingkungan melalui aliran sumber daya. Nah, aliran ini ada dua, meliputi aliran yang sering terjadi dan aliran yang jarang terjadi. Nah, untuk aliran yang sering terjadi ini
Ada informasi dari pelanggan, yaitu umpan balik dari pelanggan tentang produk dan layanan. Yang kedua, bahan baku dari pemasok, bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Yang ketiga, uang kepada pemegang saham, yaitu dividen atau pengembalian investasi. Lalu untuk yang aliran yang jarang terjadi, yang pertama ada uang dari pemerintah, misalnya dana penelitian atau bantuan insentif. Yang kedua, pengembalian barang ke pemasok, seperti barang cacat atau tidak terpakai yang dikembalikan. Lalu yang terakhir ada pemindahan pegawai ke pesaing. Karya itu ya karyawan yang dipindah ke perusahaan pesaing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan atau yang disebut supply chain management. Nah, jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut dengan sebagai rantai pemasok. Nah, aliran sumber daya melalui rantai pemasok ini harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut itu terjadi dengan cara yang tepat, waktu dan efisien. Nah, proses ini tuh disebut dengan sebagai manajemen rental pasokan, di mana manajemen rantai pasokan itu terdiri atas aktivitas berikut. Yang pertama, ada meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua, membuat jadwal produksi. Yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Lalu yang keempat, ada memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Yang kelima, ada menerima persediaan dari pemasok. Yang keenam, ada pengelola persediaan bahan mentah, barang bahan jadi dan proses, dan barang bahan jadi. Nah, yang terakhir selanjutnya ada melakukan produksi. Selanjutnya ada melakukan transportasi sumber daya kepada petugas. Lalu ada melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Ya, ini selanjutnya ada sistem elektronik. Nah, seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronis. Nah, langkah demi langkah. Seiring dengan bergeraknya sumber daya melalui rantai pasokan, maka setiap tindakan akan dicatat di dalam terminal komputer yang terdapat di lokasi pemasok, di dalam area penerimaan perusahaan, di dalam area persediaan dan produksi perusahaan, lalu juga ada di dalam area perusahaan dan di dalam kendaraan digunakan oleh transportasi, dan yang terakhir dan di lokasi pelanggan. Nah, data ini tuh dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard. Pemindahan. Baik, selanjutnya ada manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Nah, manajemen rantai pasokan ini hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau yang disebut Enterprise Resource Planning (ERP). Nah, namun memainkan peran yang sangat penting dalam operasi. Nah, penggunaan sistem REP dari vendor yang sama atau disebut SAP, Oracle atau produk lainnya oleh para anggota di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Nah, akan tetapi biaya suatu sistem REP ini dapat semakin tinggi dan mungkin tidak semua anggota di dalam rantai pasokan ingin membeli perangkat lunak RP. Nah, ketika salah satu anggota dari suatu rantai pasokan ini memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar di atas anggota yang lain, misalnya yang dimiliki oleh pengecer besar seperti Walmart terhadap para pemasoknya, maka anggota yang lebih kuat akan dapat memberikan tekanan pada anggota yang lain untuk menggunakan perangkat lunak RP yang sama. Dalam hal ini, perpindahan data dari satu anggota ke anggota yang lain akan terfasilitasi dan semua anggota akan dapat meraih keuntungan, tetapi anggota terkuat dari rantai pasokan layang biasanya akan menerima keuntungan terbesar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan kompetitif. Nah, seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut juga akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Nah, dengan adanya fakta ini, sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtual. Nah, untuk mendapatkan pengukitan atau biasa disebut dengan leverage di dalam pasar, kita harus mengingat bahwa para manajer perusahaan juga menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan strategis perusahaan. Nah, kemudian ada rantai nilai Porter. Nah, Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau biasa disebut dengan value chain. Nah, yang terdiri dari atas aktivitas utama dan
pendukung yang memberikan kontribusi pada margin. Nah, untuk margin sendiri adalah nilai dari sebuah produk dan jasa setelah dikurangi harga pokok seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Nah, perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut oleh Porter sebagai aktivitas nilai atau value activities. Nah, aktivitas nilai itu terdiri dari dua jenis, yaitu aktivitas nilai utama atau primary value activities, dan yang kedua aktivitas nilai pendukung atau support value activities. Nah, aktivitas nilai utama itu ditunjukkan yang meliputi logistik input yang mendapat bahan baku dan persediaan dari pemasok, operasi perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, operasi pemasaran dan penjualan yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan pesanan. Untuk aktivitas nilai pendukung itu sebuah bentuk organisasi yang secara umum akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama. Nah, selain itu juga, 3 aktivitas yang mempengaruhi aktivitas utama secara terpisah maupun kombinasi, yaitu manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Dan setiap aktivitas juga akan menggunakan dan menciptakan informasi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai memperluas ruang lingkup rantai nilai. Jadi, manajemen harus selalu waspada terhadap tambahan keunggulan yang dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Nah, seperti ini dapat menghasilkan suatu sistem interorganisasional atau yang disebut dengan IOS. Nah, perusahaan yang berpartisipasi disebut dengan sekutu bisnis atau business partner. Nah, mereka akan bekerja sama sebagai suatu unit tunggal yang terkoordinasi. Nah, salah satu contoh kesepakatannya yaitu just in time. Just in time dengan pemasok untuk mengirim bahan baku sehingga bahan baku akan tiba beberapa jam sebelum digunakan. Nah, perusahaan bisa mengaitkan rantai nilai dengan rantai nilai para anggota jalur distribusi sehingga bisa menciptakan suatu sistem nilai atau value system. Kemudian ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapat keunggulan strategis, taktis maupun operasional. Nah, pada tingkat tertinggi sistem informasi dapat digunakan sebagai pengubah arah sebuah perusahaan untuk mendapatkan keunggulan yang strategis. Kemudian pada tingkat menengah, manajer bisa memberi spesifikasi mengenai rencana strategis yang akan diimplementasikan. Kemudian pada tingkat yang lebih rendah, manajer dapat menggunakan teknologi informasi dalam berbagai pengumpulan data dan penciptaan informasi untuk memastikan efisiensi perusahaan. Nah, keunggulan strategis atau biasa disebut dengan strategic advantage adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Nah, sistem informasi yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Strategis ini dapat menyebabkan operasi perusahaan akan dipengaruhi oleh beberapa cara secara fundamental. Kedua, ada keunggulan taktis atau tactical advantage. Nah, strategi ini bisa didapat ketika sebuah perusahaan mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Kemudian yang ketiga ada keunggulan operasional atau operational advantage. Nah, keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari ini, sistem informasi di sini akan berinteraksi secara langsung dengan prosesnya. Nah, 3 tingkat keunggulan kompetitif di atas ini akan bekerja sama untuk sistem informasi yang terpengaruh dan akan memiliki kemungkinan terbaik untuk meningkatkan kinerja di sebuah perusahaan.
Baik, di sini ada tantangan dari pesaing global. Nah, di sini hendaknya tidak membatasi pemikiran akan pesaing global hanya untuk organisasi. Lain saja, kalangan profesional dan staf yang bekerja di negara lain yang bersaing untuk pekerjaan, bahkan pada kenyataannya beberapa perusahaan itu outsourcing. Contohnya India ternyata mengontrakkan pekerjaan mereka ke Cina. Selanjutnya tentang kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Nah, kebutuhan khusus ini tuh sangat penting bagi perusahaan multinasional karena multinasional itu sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Selanjutnya tentang kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Nah, koordinasi itu merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Lalu ada kabar buruknya atau kabar negatif bagi para eksekutif multinasional. Itu negatifnya berupa tantangan koordinasi semakin besar bagi perusahaan multinasional dibandingkan sebuah perusahaan yang membatasi aktivitasnya hanya di negara asalnya. Lalu selanjutnya tentang keuntungan koordinasi, di sini tuh ada beberapa keuntungan karena telah melakukan koordinasi dengan baik, antara lain fleksibilitas dalam respon pesaing di berbagai negara dan pasar. Lalu keuntungan selanjutnya itu mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Kemudian ada kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Lalu ada kemampuan untuk berbagai pengetahuan antar unit di berbagai negara. Nah, itu adalah beberapa keuntungan karena telah melakukan koordinasi dengan baik. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Jadi, pengembangan semua jenis sistem informasi itu dapat menjadi suatu tantangan. Tetapi ketika sistem yang dibuat itu mencakup batas internasional, para pengembangnya ini juga harus mengatasi beberapa kendala. Sistem informasi global atau biasa disebut dengan Global Information System atau bisa disingkat dengan GIS, diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Lalu, ada beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembang GIS. Kendala yang pertama yaitu kendala-kendala politis. Pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Pembatasan yang umum adalah akses yang terbatas ke komunikasi berkecepatan tinggi. Karena infrastruktur telepon ini biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dan bukannya perusahaan swasta. Hal ini dapat menjadi suatu rintangan yang cukup berat. Lalu untuk kendala yang kedua ini, rintangan budaya dan komunikasi. Jadi interaksi dengan teknologi dapat sangat bervariasi di beberapa budaya. Antar muka GIS harus tetap konsisten meskipun menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Sebagai akibatnya, kebanyakan antar muka GIS ini mengandalkan grafik dan ikon untuk berinteraksi dengan pengguna dan tidak terlalu bergantung pada perintah yang diketikkan ke dalam file. Selain itu, masalah rancangan GIS juga dapat diselesaikan dengan menawarkan beragam format yang dimiliki fungsionalitas yang sama. Jika perusahaan memutuskan untuk membuat GIS, ia harus bersedia untuk mengadaptasi berbagai kebutuhan populasi global ke dalam sisinya. Rintangan budaya ini juga dapat mempengaruhi rancangan suatu GIS di dalam beberapa masyarakat tertentu. Penggunaan teknologi dianggap sebagai suatu pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Sedangkan masyarakat yang lainnya
dipandang sebagai suatu pertanda tingkat nasional. Lalu terdapat beberapa rintangan budaya dan komunikasi. Yang pertama yaitu pembatasan pembelian perangkat keras dan impor. Pemerintah nasional ini mencoba untuk melindungi pabrikan lokal dan merangsang investasi asing pada produksi lokal dengan menentukan bahwa hanya peralatan yang diproduksi atau dirakit di negara itu yang dapat dipergunakan. Ketentuan seperti ini yang dapat mempengaruhi pengoperasian berbagai sistem perangkat keras dan lunak yang berbeda. Lalu untuk rintangan yang kedua ini ada pembatasan pemrosesan data. Jadi kebijakan nasional ini dapat mengatur bahwa data harus diproses ke dalam luar negeri, bukan dikirimkan ke luar negeri dan diproses di tempat lain. Untuk rintangan yang ketiga yaitu pembatasan komunikasi data. Pembatasan komunikasi data ini yang paling banyak dipublikasikan adalah pembatasan yang dikarenakan pada aliran data antar negara. Aliran data negara ini adalah pergerakan data yang dapat dibaca oleh mesin melintasi batas negara. Peraturan TDF yang diawali pada 1970-an telah diberlakukan oleh banyak negara sebagai salah satu cara untuk melindungi privasi pribadi warga negaranya. Untuk kendala yang ketiga itu ada masalah-masalah teknologi. MNC seringkali didera dengan masalah yang berhubungan dengan tingkat teknologi yang terdapat di negara-negara anak perusahaannya. Di beberapa negara, sumber listrik yang dapat diandalkan mungkin tidak tersedia sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gangguan listrik. Sirkuit telekomunikasi seringkali hanya dapat mengirimkan data dengan kecepatan yang rendah, dan kualitas transmisinya juga buruk. Perangkat lunak juga dapat menjadi masalah, karena banyak negara yang tidak memperhatikan hak cipta atas perangkat lunak dan menutup mata pada perangkat lunak bajakan. Beberapa vendor perangkat lunak menolak untuk berbisnis di beberapa negara tertentu. Lalu untuk kendala yang terakhir yaitu kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Jadi manajemen kantor anak perusahaan seringkali ikut menjadi masalah. Beberapa merasa yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaannya tanpa harus mendapatkan bantuan, dan mereka memandang peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai suatu hal yang tidak perlu. Beberapa manajer anak perusahaan juga mendapat imbalan berdasarkan profitabilitas, dan mereka akan berusaha untuk menghambat solusi korporat yang mereka anggap akan dapat mengurangi pendapatan mereka. Manajemen kantor luar negeri juga dapat melihat GIS sebagai salah satu jenis pengawasan dari Big Brother. Para manajer tingkat menengah dapat merasa takut dilewati oleh rantai informasi baru yang menghimpun data operasional ke perusahaan induk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen pengetahuan. Nah, ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi guna mencapai keunggulan kompetitif, mereka harus mengolah sumber daya ini agar meraih hasil yang diinginkan. Nah, informasi seperti sumber daya lainnya memerlukan manajemen. Para manajer memastikan bahwa data mentah yang dikumpulkan telah dikumpulkan dan kemudian diproses menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, kemudian manajer memastikan bahwa individu yang tepat akan menerima informasi dalam bentuk yang tepat dan pada waktu yang tepat sehingga ia dapat dipergunakan. Nah, yang terakhir yaitu manajer akan membuang informasi yang telah melewati masa manfaatnya dan mengakuisisi data. Setelah itu memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Itulah disebut sebagai manajemen pengetahuan.
Selanjutnya ada sifat manajemen yang berubah-ubah. Nah, yang dimana manajemen pengetahuan pada awalnya itu berfokus pada sistem pemrosesan transaksi yang memproses pesanan pelanggan, membuat catatan persediaan, menghitung jumlah gaji, dan tugas-tugas lain yang serupa. Nah, karenanya sistem informasi dianggap memiliki tingkat rendah karena berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada organisasi di tingkat rendah. Kini organisasi pengetahuan yang terdapat di dalam suatu organisasi dan organisasi harus mengelola pengetahuan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan strategi untuk sumber daya informasi. Perusahaan awal yang menggunakan komputer menyerahkan pengelola sumber daya informasi kepada unit khusus berisi profesional informasi disebut layanan informasi. IS yang dipimpin oleh seorang manajer. Saat ini layanan informasi dianggap sebagai area bisnis utama dan manajer ditempatkan dalam kelompok eksekutif senior untuk berpartisipasi dalam pembalian keputusan strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu peran CEO dan CTO. CEO Chief Information Officer dan CTO Chief Technology Officer yang bertanggung jawab tidak hanya pada pengelolaan IS tetapi juga dalam keputusan operasional perusahaan untuk memperkuat peran IS. Mereka perlu yang pertama yaitu memahami bisnis bukan hanya teknologi, yang kedua berkolaborasi dengan unit bisnis secara aktif, yang ketiga fokus pada peningkatan proses bisnis, yang keempat yaitu mengkomunikasikan biaya IS dalam perspektif bisnis, yang kelima yaitu menyediakan layanan IS yang diandalkan dan membangun kredibilitas, yang keenam yaitu menerima ide di luar bidang IS. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan strategi bagi perusahaan. Komite eksklusif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden bidang bisnis bertanggung jawab atas perencanaan strategis perusahaan. Mereka menyusun rencana bisnis strategis, memantau pelaksanaan sepanjang tahun, serta menyesuaikan strategi jika diperlukan. Komite ini juga dapat mengambil keputusan penting untuk memastikan pencapaian sasaran perusahaan. Selanjutnya yaitu rencana strategis untuk area-area bisnis. Setiap area bisnis dalam perusahaan perlu mengembangkan rencana strategis sendiri untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Namun jika setiap area merencanakan secara terpisah, koordinasi antara area bisa terganggu. Oleh karena itu, perencanaan strategis harus dilakukan secara terintegrasi dengan aliran informasi dan pengaruh dan antara area bisnis. Salah satu aspek penting dalam perencanaan strategis adalah perencanaan strategis untuk sumber daya informasi SPIR yang memastikan bahwa layanan informasi dikembangkan sejalan dengan strategi perusahaan. SPIR memungkinkan rencana IS mendukung kebutuhan bisnis di masa depan, sehingga strategi perusahaan teknologi informasi saling memperkuat.